Halo guys, selamat datang di channel saya Dedi Anggara. Di sini ada pertanyaan, bagaimana sih cara untuk kita mau siap akan melakukan posisi buy dan menentukan posisi yang mana yang bagus untuk kita posisi buy atau kita sell. Jadi saya akan menjawab di pertanyaan itu ya guys ya. Jadi pertanyaan ini sangat bagus ya, karena yang perlu dilakukan seorang trader adalah pertama ya guys ya, seperti ketika buka HP, yang kita pandang adalah review. Kita cek dan cek. Jadi tapi saya di sini sarankan adalah pengecekan itu secara terfokus dan terus menerus ya guys ya. Maksudnya kalau untuk pengecekan itu kita boleh memantau secara beberapa menit, berapa jam. Oke, kita tentukan, katakan kita mau lihat di sisi time frame yang 15 menit atau 30 menit ya. Jadi setiap 30 menit ke depan kita pandang lagi guys. Kita lihat lagi, kita buka lagi kan gini. Kita tutup, kemudian kita cek lagi ya kan. Buka lagi pergerakannya. Oh gini. Terkadang kalau kita lihat pergerakan market itu sesuai daripada candlestick. Kalau misal 1 jam, time frame 1 jam, maka kita perlu menunggu candlestick yang berikutnya itu 1 jam. Jadi gini guys, bagaimana sih yang memulai? Ya begini ya. Kalau kita memulai, kita pandang dari sudut dari market dulu guys. Di sini kita sudah melakukan. Oke, kita lihat ini market. Di sini tanggal, di sini waktu itu saya tanggal 19 itu saya buy. Kemudian di sini tanggal 20 hingga 21 saya sell ya posisi. Di sekarang untuk menentukan bagaimana posisi kita ya, jadi kita lihat pengalaman sebelumnya di mana di sini sudah ada namanya terjadinya pembentukan supply. Tentu juga lihat ketika market sudah ke atas dan turun kembali ke bawah, artinya di sini juga dia akan membentuk supply. Jadi gini guys, supply itu seperti itu. Ini supply, dia akan membentuk supply dan demand. Jadi ketika market sedang mau menyusun supply dan demandnya, kita perlu hanya mereview, jangan mengambil posisi dulu guys, karena itu belum ada kepastian yang akan terjadinya reversal atau yang dimaksud dengan pullback ya. Kita nggak tahu yang pasti yang mana. Maka udah itu kita tentukan dulu pergerakan market, terus lakukan review. Saran saya seperti itu. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita untuk melakukan sebelum melakukan posisi, apa sih yang perlu kita lakukan? Nah, caranya adalah ketika sudut pandang di sini, yang kita tahu adalah market harus dalam posisi pembentukan supply dan demand. Maka kalau kalian sudah mengetahui posisi pembentukan supply dan demand, maka kita udah otomatis bisa melihat nih, ketika supply-nya itu bergerak begitu panjang dari waktu ke waktu, artinya pasar sedang mengalami konsolidasi, di mana konsolidasi itu berlaku pada yang sebelumnya dan berlaku juga yang akan datang seperti ini guys. Jadi ini supply yang kemungkinan itu akan terjadinya uptrend ya, seperti yang terjadi yang sebelumnya di sini. Ini juga uptrend ya, ini juga uptrend. Begitu juga ini juga uptrend. Itu adalah suatu pandangan saya. Jadi pandangan saya di sini bahwasanya kalau dari sudut pandang terjadinya market di sini, market ini adalah mengalami uptrend ya guys ya. Karena kita sudah dilihat bahwasanya di sini sudah jelas, sudah nampak posisinya guys ya. Oke guys, begitu caranya guys. Jadi pertanyaannya seperti itu, kita jawab seperti itu ya guys ya. Jadi sudah terjawab ya pertanyaannya. Jadi kalau selanjutnya gimana bang? Kalau abang sendiri posisinya gimana? Udah siap mau sell atau belum? Nah, kalau pertanyaan seperti itu lagi, saya tanyakan lagi di chart dari actual chart di sini ya. Di grafik chart ini yang kita perlu tanyakan dia lagi nih guys. Di sini kita hanya menunggu pergerakan fase dari marketnya itu sendiri. Jadi ketika sudah terbentuknya kita pandang di sini guys ya. Langsung aja to the point ya. Di sini sudah terbentuknya supply. Ini juga supply. Jadi tinggal hanya menunggu sedikit market menuju ke bawah
dan kemudian pullback naik ke atas ya. Itu suatu sudah umum yang dilakukan oleh market. Apa yang dilakukan market adalah seperti melakukan seperti dia melakukan seperti apa sebutannya sih kalau kayak kita ngeprank. Jadi market juga pandai ngeprank guys. Jadi jangan sangka kalau kalian sudah melakukan posisi sekarang, jadi ketika kalian mau nyebuy, tahu-taunya market turun nih guys. Ini marketnya turun dulu sini. Lalu kalian langsung stop loss, langsung kalian ambil profit yang mana kerugian itu terjadi. Kemudian tiba-tiba menit kemudian ternyata market malah menaik ke atas. Jadi yang sebelum kamu posisi itu adalah menyanyiakan, sangat merugikan. Jadi saran saya adalah menunggukan market ya, kita mantau dan setiap menit, setiap waktu kita pantau, dan otomatis di situ kita sudah sadari dari beberapa pelajaran dari video-video sebelumnya, dari sebelum market yang kita ketahui, yang kita sadari adalah pengalaman itu selalu terjadi, yang akan datang juga guys. Jadi pelajari sejarah ya. Maknanya adalah pelajari sejarah, dan sejarah itu memaknai kita untuk menjadi seorang yang lebih menyikapi, lebih tahu cara menyikapi hal seperti yang pada sekarang ini. Maka yang kita ambil, yang kita kesimpulannya di dalam hal ini adalah yang terjadi adalah posisi buy. Ini adalah posisi buy. Ini adalah posisi buy. Ini adalah posisi buy. Karena market sedang melakukan. Oke, paham di sini guys ya? Ada nggak seperti kemungkinan untuk ke bawah? Ya ada. Kemungkinan akan bisa posisi market akan turun ke bawah itu terjadi ketika ada namanya berita, ya, adanya berita ataupun likuiditas yang tinggi. Jadi ketika likuiditas yang tinggi lebih ketimbang orang sell ya, orang-orang yang melakukan sell, transaksi sell yang lebih banyak dibanding transaksinya buy, maka itu akan memicu terjadinya likuiditas yang tinggi untuk market terjun ke bawah. Tetapi kalau kita dari perjalanan market di sini, kita lihat pergerakannya, makanya guys, kita pastikan candlenya dulu nih guys. Kalau ada pergerakan cepat naik turun, maksudnya pergerakan itu setiap menit belum melepasi dari waktunya, time frame-nya, belum melepasi daerah time frame-nya. Kalau dia sudah naik turun, artinya di situ ada tinggi akan likuiditas. Makanya jangan lakukan untuk posisi di saat itu. Yang akan dilakukan kalian simak di video selanjutnya ya guys ya. Penjelasan tentang tahap-tahap bagaimana untuk menyikapi likuiditas. Di sini saya sudah menjawab tentang pertanyaan dari saudara, yaitu bagaimana kita menyikapi untuk melakukan sebelum melakukan posisi. Ia melakukan dengan secara review. Ya. Lakukan review. Ya. Lakukan review berskala ya, di setiap persaat perubahan candle. Ya. Kalau kalian membutuhkan time frame 30 menit, jadi kalian pantau perubahan time frame perubahan dari candlenya 30 menit. Kalau kalian butuh melihat candle yang jenis 1 jam, artinya H1 1 jam, kalian perlu memantau berkala di setiap jamnya. Jadi ketika sudah posisi yang di saat seperti ini tinggal hanya menunggu area yang memastikan candle 3 candle yang naik atau 3 candle yang biru yang memastikan akan terjadinya pullback. Oke. Ini gambaran seperti ini. Oke. Kalau dari sini saya menjawab dari pertanyaan si saudara, maka saya akan lakukan seperti ini. Apa yang saya lakukan? Yang akan saya lakukan adalah memapping. Lakukan mapping. Mapping itu menggrafik secara sudut pandang kita ya, memapping sendiri. Jadi karena di sini market sudah melakukan beberapa sebagian dari terjadinya supply dan demand, ini udah terbentuk ya supply dan demand. Mungkin butuh berapa jam ya kemudian, atau ya karena saya time frame 1 jam, mungkin berapa jam kemudian untuk posisi market akan terjun ke bawah, mengambil area di sini
saya tentukan dulu di sini adalah area demand, area support ya, support. Maka dipastikan ketika ini market akan terjun dulu, diambil area support, kemudian ini akan pullback ke atas, dan itu saran saya kita akan lakukan entry setelah dari beberapa jam kemudian di area di sini. Paham guys ya? Area ini adalah area yang aman untuk melakukan transaksi buy. Merasa tidak yakin, sekarang kita akan mengecek. Kalau misal kalian tidak yakin dari pandangan saya di sini, bisa juga kalian mengecek di berita apakah akan ada berita. Kita bisa ceknya langsung di Okta. Oke, di sini udah berapa menit sih? Oh, udah 11 menit berjalan. Oke, nggak apa-apa. Yang penting ini kita edukasi ya. Kalian bisa belajar dari sini guys ya. Selalu ikuti konten saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe video. Kemudian untuk selalu menonton sampai selesai, jangan setengah-setengah menonton guys, karena itu tidak disarankan untuk kalian belajar tentang finansial keuangan. Masalah finansial keuangan adalah sensitif. Yang perlu kalian pelajari adalah pengetahuan dan dapatkan informasi yang menggali lebih dalam informasi, sehingga kalian mengkonfirmasikan diri kalian, oh saya paham, mengkonfirmasikan dalam pola pikiran kalian, oh ini masuk akal. Jadi konfirmasikan diri kalian. Kalau kalian sudah oke, maka kalian boleh melakukan trading, maka kalian boleh melakukan aktivitas untuk jual beli transaksi di market. Oke, sekarang gini guys, kita lihat di sini pencarian di Bitcoin. Bitcoin yang saya maksud adalah beritanya kan ya. Sebenarnya kita udah bilang bahwasanya kalau kalian merasa tidak yakin dari sudut pandang saya di sini, masih ada share sedikit, masih kurang share. Oke, kita lihat di sudut pandang berita ini. Oke guys. Nah, ini yang terjadi ketika sebelumnya guys ya. Ini grafik time frame 1 jam. Bitcoin membentuk pola bullish doji. Di sini ada bullish doji. Oke. Kalau ada bullish doji, ya ini langsung tembak naik ke atas ya guys ya. Tapi prediksi saya ini akan turun dulu sementara. Itu pandangan saya. Kemudian itu akan naik kemudian. Oke, kita lihat baca di sini. Bitcoin mengalami tekanan jual dalam beberapa jam terakhir. Tekanan jual artinya tinggi likuiditas. Ini adalah likuiditas yang tinggi dari pandang sudut market. Oke, likuiditas beberapa jam terakhir mengalami tekanan jual. Sekarang harga menampilkan pola bullish doji. Bullish doji di sini guys ya. Oke, harga sudah siap untuk naik. Berita yang akan datang tidak akan mempengaruhi orderan Anda dalam periode yang disebutkan. Artinya sudah mengunci dari sudut pandang ini. Dia sudah mengunci konsep ini bahwasanya kalian melakukan persiapan untuk buy tidak akan merubah ya pola ya, tidak akan merubah ya. Oke. Ya, tidak mempengaruhi orderan Anda. Maksudnya ini bisa dikunci guys. Mau opsi turun, maka dia akan pullback naik ke atas guys. Yang terjadi seperti ini guys. Oke. Di sini Bitcoin mengalami tekanan jual dalam beberapa jam terakhir. Levelnya support kini 54.600 ya. Support yang saat ini. Di kini level resisten berada di 62.000. Sekarang dia ngambil ini waktu sebelumnya saya ngambil area support itu area support yang ini guys. Sekarang di market mereview bahwasanya ada area support yang besar yang masih segar di sini. Jadi kemungkinan market akan terjun ke area support terlebih dahulu, mengejar area support. Oke, itu kita pandang ya. Oke, stop dulu. Kini level resisten berada di area 62.000. Para analis merekomendasikan untuk membuka order jual dengan stop loss di atas high sebelumnya. Oke guys, nah itulah adalah salah satu berita ya dari sudut pandang dari para analis. Para analis juga seperti saya. Analis itu juga seperti saya guys. Posisinya kita sama. Cuman di sini dia punya aplikasi yang mana beredar untuk menginformasikan para trader-trader pemula seperti kalian. Nah, dan di sini saya juga mengedukasikan kalian bahwasanya market itu selalu berubah-ubah. Saya katakan yang terjadi akan ada namanya likuiditas. Makanya untuk pergerakan market selalu pantau setiap waktu yang ingin kalian tentukan di time frame. Time frame berapa? Misalnya time frame 5 menit, time frame 10 menit, time frame 30 menit atau 1 jam. Itu tentu selalu berkala kalian lakukan untuk melihat dari setiap candle. Ketika kalian sudah merasa yakin candle sudah melalui dari beberapa jam, candlenya itu sudah membentuk pola seperti pola channel
pola apapun, dan sudah terbentuk seperti supply dan demand, support and resistance sudah nampak demikian, maka kalian bisa langsung lakukan order buy dan sell. Dan itu that's it. Oke, see you. Terima kasih untuk sekarang. See you, bye.